Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nazmi Ramadan dari kelas 10 AT3 ingin mempresentasikan teks anekdot. Pengertian teks anekdot, lebih jelasnya teks anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik dan lucu dan mengesankan. Isi teks anekdot dapat berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena kejadian. Tujuan teks anekdot adalah untuk mengundang tawa bagi pembaca. Menurut buku E-Modul Bahasa Indonesia oleh Badia Rifai, teks anekdot menyimpan pesan moral. Selain mengundang gelak tawa, teks anekdot juga bertujuan menyindir orang-orang yang sudah sukses agar mengingat kepada orang yang belum beruntung. Contoh teks anekdot singkat bisa berupa berbagai topik dan juga terhadap suatu kebijakan seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan lain sebagainya. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot adalah pada umumnya terdiri dari 5 bagian. Dilansir dari sumber belajar Kemdikbud, struktur teks anekdot adalah 1. Abstrak. Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. 3. Krisis. Krisis adalah bagian terjadinya masalah yang unik pada penulis atau orang yang diceritakan. 4. Reaksi. Reaksi adalah bagian penulis orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. 5. Koda. Koda adalah bagian akhir dari teks anekdot. Biasanya berisi kesimpulan dari kejadian di atas. Contoh teks anekdot. 1. Tidak terlalu dalam. Nasruddin berulang kali mengunjungi para hakim untuk mencapai kesempatan. Hakim desanya selalu mengatakan dia tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian. Situasi ini terulang kembali pada tahun ketika Nasruddin berkesimpulan bahwa hakim menuntut suap, padahal dia tahu bahwa suap itu dilarang. Maka Nasruddin memutuskan untuk menyerahkan keputusan itu sendiri kepada hakim. Nasruddin menyiapkan laras. Dia mengisi tong hampir penuh dengan kotoran sapi, kemudian mengoleskan beberapa sentimeter mentega di atasnya. Laras itu dibawa ke hadapan seseorang hakim pada tahun. Saat itu, hakim dengan cepat menjadi kosong dan butuh waktu jam untuk mendatangani persetujuan Nasruddin. Hakim tersenyum lebar. Oh, jangan terlalu banyak berpikir. Hakim memotong mentega dan mencicipinya. Wah, enak bener mentega ini. Ya, jawab Nasruddin. Sesuai ucapan tuan sendiri, jangan terlalu dalam. Dan berlalulah Nasruddin. 2. Salah tangkap. Jaksa menyerang saksi di pengadilan tinggi dalam sidang korupsi politik. Benarnya saudara menerima 1 triliun rupiah untuk kompromi dalam kasus ini. Saksi belum menjawab. Akhirnya hakim berkata, Pak, jawab pertanyaan JPU. Oh, maaf, kata saksi. Saksi panik dan berkata kepada hakim, saya pikir dia
atau jaksa sedang berbicara dengan Anda, Pak Hakim. 3. Naik mobil mewah kok minjam uang sih? Seorang wanita masuk ke bank dan dia ingin meminjam 400 selama 6 bulan. Dia kemudian mengasuransikan sebuah mobil mewah Rolls Royce dan meminta bank untuk menyimpan mobil tersebut sampai utangnya lunas. 6 bulan kemudian, pria itu kembali ke bank membayar 400 ditambah bunga $10 dan mendapatkan kembali mobil Rolls-nya. Kemudian petugas pinjaman bertanya kepadanya, mengapa orang yang mengendarai Rolls-Royce-nya perlu pinjaman $400? Sang wanita menjawabnya, saya harus ke Eropa selama 6 bulan dan di mana lagi saya dapat menitipkan Rolls selama itu hanya $10. Dengan cepat si petugas bank mengelongo, kemudian bertawa mengakui kecerdikan si pemilik Rolls itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.